Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6, tema 4, subtema 2. Kita akan mempelajari tentang globalisasi dan manfaatnya. Minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang apa itu globalisasi kan? Sekarang kita akan melihat manfaat globalisasi. Yang pertama, kita dapat mengakses informasi dari seluruh dunia, ya. Lalu kita juga memperluas lapangan pekerjaan dan dapat juga memperluas pasar internasional. Nah, selanjutnya mempermudah dalam memenuhi kebutuhan. Anak-anak bisa searching kan? Bisa googling ya. Nah, lalu menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral. Dan menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara. Berikutnya adalah globalisasi ini dapat meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Sehingga meratanya perkembangan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kita akan melihat manfaat dari globalisasi terhadap kerjasama dengan negara-negara di Asia dan dunia. Di bidang ekonomi, kerjasama dalam ekspor-impor jadi lebih mudah dengan adanya globalisasi ini. Lalu di bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Seperti yang Bu Hanum ceritakan kemarin bahwa ketika kita ingin melihat makanan yang ada di negara Jepang, di Italia gitu, apakah kita harus ke sana? Tidak kan? Kita juga bisa mendapatkannya di negara kita. Lalu, di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Dan di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Dan selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan teknologi, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Sekarang pun sudah terjadi, ya. Lalu bentuk-bentuk kerjasama antar negara ada 3, ya. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah hubungan bilateral. Nah, ini apa sih? Bilateral ini adalah kerjasama antar 2 negara. Contohnya, kerjasama yang dilakukan antara negara Indonesia dengan Singapura mengenai pertukaran pelajar dan mahasiswa. Jadi, kalau bilateral 2. Lalu yang kedua adalah multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa atau banyak negara. Contohnya, kerjasama negara-negara anggota PBB. Dan yang ketiga adalah kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya adalah ASEAN, yaitu kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi dalam satu kawasan ya, kalau kerjasamanya regional ya. Selanjutnya kita akan lihat kerjasama negara anggota ASEAN di bidang politik. Nah, apa sih peran Indonesia? Indonesia juga berperan loh dalam bidang globalisasi. Salah satu peran Indonesia adalah bergabung sebagai anggota ASEAN dan menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Masih ingat kan? Ada 10 ya. Lalu bentuk kerjasama yang dilakukan salah satunya di bidang politik. Nah, berikutnya juga kita ada menjalin kerjasama di bidang maritim. Nah, tujuannya apa? Mempererat persatuan dan kesatuan anggota ASEAN. Anak-anak bisa lihat ini
di gambarnya bahwa kita juga ada kerjasama di bidang maritim. Ya, ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama. Salah satunya ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC. Atau bahasa Indonesianya Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Nah, latar belakangnya apa? Karena anggota ASEAN ini yang 10 tadi memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Nah, tujuannya adalah tentu saja mempererat kerjasama di bidang politik keamanan di negara ASEAN, ya, serta mewujudkan perdamaian antar negara. Nah, ini adalah tujuannya. Ya, Indonesia juga punya peran loh dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Ya, karena peredaran obat-obatan terlarang ini menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Jadi stop narkoba, ya. Apa itu narkoba? Nah, anak-anak bisa lihat di gambarnya, ya. Kalau ada nemu yang seperti ini, kita harus berani mengatakan tidak, ya. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif bagi generasi muda. Dan Indonesia ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang ini, ya. Kita harus mengatakan tidak. Nah, apa peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang? Yang pertama, Kepolisian Indonesia sering menangkap pelaku obat terlarang, ya, yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Dari negara lain juga kita pernah menangkap, ya, dari Malaysia, dari Singapura, pernah. Lalu Indonesia memberikan hukuman kepada pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Ya, jangan sampai kita generasi muda terkena hal ini, ya. Tetap waspada. Nah, kita lihat dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang narkoba bagi penggunanya, ya. Tentu saja yang pertama mengganggu kesehatan fisik. Stres, aduh sakit kepala gitu, ya. Stres semuanya, menyebabkan stres berat. Lalu juga memicu tindakan kriminal. Nah, bisa mencuri, bisa juga merampok gitu, ya. Nah, karena dia pokoknya gimana caranya harus dapat obat itu, maka terjadilah tindakan kriminal. Nah, lalu pengguna ini pasti akan mendapat hukuman dari pemerintah. Dan ini yang lebih parah, ya, menyebabkan overdosis, dan kalau overdosis kita bisa meninggal. Jadi dampak ini bagi penggunanya, jangan sampai, ya. Yang kedua, dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkoba bagi keluarga. Tentu saja yang pertama merusak hubungan antar anggota keluarga, hubungan antar mamahnya dengan papahnya, dengan adiknya, dengan kakaknya, ini akan terganggu. Lalu menurunkan perekonomian keluarga, karena obat-obatan ini tuh mahal sekali. Tentu saja akan habis uangnya, ya, kalau menggunakan ini. Lalu menyebabkan keluarga itu dikucilkan di masyarakat. Ayo jangan dekat-dekat di sana, itu pengguna narkoba. Nah, kan akan terjadi seperti itu, ya. Jadi dampak ke keluarganya juga ada. Lalu dengan begitu keluarga kan jadi malu. Nah, sehingga membebani psikis anggota keluarga, ya. Nah, bagi masyarakat apa? Wah, tentu saja angka kejahatannya akan naik, meningkat. Lalu pengangguran juga banyak, angka kemiskinan juga banyak, dan meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan. Kan orang harus direhabilitasi. Jadi banyak habisin uang ke situ. Dan tentu saja bisa terjadi perusakan fasilitas umum, ya. Dan bagi bangsa apa? Waduh, ini kalau anak-anak muda menggunakan ini, maka bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus.
ya yang menjadi harapan bangsa. Karena jika para pemuda-pemudinya menggunakan, masa depan Indonesia, masa depan bangsa akan terancam, ya. Wah. Nah, bagaimana kerjasama ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba? Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling bertukar informasi, ya, dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba ini. Nah, peran Indonesia apa? Yang pertama, membentuk Badan Narkotika Nasional atau singkatannya apa? BNN. Lihat fotonya, ya, ada Badan Narkotika Nasional. Lalu menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya, dan melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara-negara lain. Nah, ini adalah peran Indonesia, ya. Cara mencegah penyalahgunaan narkoba bagaimana? Yang pertama, menanamkan pemahaman pola hidup sehat. Lalu melakukan kegiatan-kegiatan positif, ayo olahraga, ya, berkegiatan dengan teman-teman, dan memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari narkoba. Lalu memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan teman dan keluarga. Jadi kita kumpul sama teman-teman yang hubungannya yang baik dengan teman, kita berteman, ya, pergaulan yang sehat, tidak ada yang mengejek temannya, tidak ada yang menghina temannya. Nah, kita harus menerima keadaan teman kita, ya, sehingga komunikasi kita juga akan terjalin lebih baik. Nah, sampai di sini dulu untuk video tentang manfaat globalisasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kelas meeting. Dadah. Tetap jaga kesehatan.